Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Dan hari ini teman-teman temanya apa? I don't know. Kita lihat aja yuk, energi seseorang yang saat ini ada dalam perasaanmu. Kamu ingat siapa? Ada namanya. Yuk kita ucapin ya. Kita tarik energinya. Bayangin senyumnya. Semoga energi dia lagi bagus kali ini. Aku pingin ada yang indah-indah gitu ya beritanya. Mudah-mudahan ya pas kebaca nanti bagus semua. Yuk bismillah ya teman-teman semuanya. Aku tarik energi seseorang yang saat ini ada dalam pikiran kamu. Oke, seperti apa saat ini perasaannya? Ada Ace of Pentacles, ada Eight of Cups, Four of Wands, Three of Pentacles, ada Four of Pentacles, dan one again, the Universe. Oke, guys, seseorang yang saat ini ada dalam pikiranmu, bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu? Oke. Kita lihat dulu ya, teman-teman, kita lihat dulu nih. Seperti apa saat ini hubungan atau energi di hubungan kamu dan dia saat ini, orang yang ada di dalam pikiran kamu. Energinya seperti apa? Ada Prince of Swords dan King of Pentacles. Oke, energi kalian saat ini adalah saling memantau satu sama lain, tidak saling bicara, menahan diri untuk komunikasi ya. Walaupun sebenarnya pengen banget komunikasi, entah dia entah kamu, tapi sama-sama menahan diri untuk tidak kayak nggak mau ada yang ngeduluin nih ya. Dan di sini saling mantau. King of Pentacles, energinya seperti itu saat ini di hubungan kamu dan dia ya. Dia lagi kepengen gaya-gayaan gitu ya, pengen tahu nih seperti apa gitu sih kamu, sikap dan perilakunya nih saat dia jauh dari kamu, dan apakah benar kamu masih ada kepedulian kepada dia gitu ya, tanpa dia bicara, tanpa dia menyalurkan atau mengungkapkan perasaannya sama kamu gitu. Dan aku ngerasa kamu juga nggak sabar pengen ngubungin dia, dan di sini pun dia sama halnya kayak kamu, pengen banget komunikasi sama kamu, tapi pikirannya dia udah negatif, dan pikiran kamu juga sama, nggak mau dibilang sesuatu yang nggak baik, makanya kamu masih tidak melakukan pergerakan lebih dulu ya. Dan aku lihat di sini banyak mikir. Oke, kalau sword tuh berarti kan udara itu bisa komunikasi, atau pikiran ini dikendalikan untuk tidak melakukan apa-apa gitu ya. Kalau udah ada keluar tongkat berarti akan ada pergerakan, atau mungkin kita lihat di Wheel of Fortune berarti ada perputaran, di mana mungkin juga ada usaha yang dia lakukan buat memperbaiki hubungan ini. Dan terlihat di sini perasaan seseorang yang saat ini ada dalam pikiranmu, As of Pentacle, X of Cup, ada Four of Wands, Three of Pentacle, Four of Pentacle, dan the Universe. Oke, kita lihat di sini. Sebenarnya dia pingin ada tawaran, atau dia mau melakukan sesuatu usaha nih. Udahan aja deh marahannya gitu ya. Udahanlah, damai gitu. Yuk kita mulai lagi komunikasi, mulai lagi hubungan yang baru yuk gitu. Kita perbaiki aja deh gitu. Udah yang lalu lah, udah biarin yang kemarin selesai gitu ya. Nggak usah dibahas lagi, udah capek gitu. Udah capek, udah mumet, secara pikirannya udah nggak sanggup lagi nampung hal-hal yang negatif. Dia nggak mau mikir apa-apa lagi, yang jelas dia masih ada kayak menawarkan atau mengajak kamu kepada sebuah hubungan yang baru, atau yuk mulai baru lagi aja deh. Bukan dengan orang baru, tapi ini adalah energi dia atau perasaan dia kepada kamu ya saat ini. Yuk mendingan kita yang main udahlah, selesain aja gitu, udah cukup, tutup gitu ya, selesainya dengan tutup gitu. Walaupun sebenarnya mungkin ada unek-unek di dia, mungkin juga ada di kamu ya, dia nggak mau bahas itu lagi, yuk kita mulai lagi aja gitu ya. Eight of Cups, dia belum bisa move on gitu. Kalau saat ini kalian lagi diem-dieman, terus ada yang mau minta udahan, di sini dia belum bisa move on, nggak mau pergi dia. Walaupun dia pergi jalan pelan-pelan, padahal tapi nggak sungguh-sungguh dia mau ninggalin kamu, jalannya buntu karena hatinya ada di kamu, makanya dia pengen balik lagi gitu ya, nggak bisa move on.
Dan aku lihat di sini Four of Wands ya, perasaannya gembira, sayang, dan keseimbangannya ada di kamu. Bahkan memang dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan itu saat bersama dengan kamu, terhubung dengan kamu, itu sesuatu yang membuat dia ya happy, sehat gitu jiwa raganya ya. Kalau jauh dari kamu tuh mumet, bawanya stres, sedih, sakit kepala, ya nggak enak pokoknya seperti ini ya. Banyak hal negatif yang seliweran di otaknya, mau ngomong apa takut dibilang begini begitu, jadi tahan ya. Dia pengen udah yuk gitu baikan ya. Dia nggak bisa kok nih, nggak bisa seimbang kehidupannya, nggak bisa nyari uang gitu kan, nggak bisa tersenyum, nggak, pokoknya walaupun dia semangat membara di dalam kesehariannya dia bekerja, atau dia lahap dalam memakan masakan gitu ya, ataupun dia masih 3 kali sehari makannya, ataupun lebih dari segitu, tapi dalam batinnya nggak enak kalau ada masalah sama kamu, kalau ada jauhan dari kamu. Dia bercanda mau jauh-jauhin kamu, kamu juga bercanda sebenarnya, pengen dikejar sama dia, pengen dirayu buat jangan pergi dong, balik lagi. Nah, seperti itu yang aku rasa ya. Dia memang sebenarnya keseimbangannya adalah ada bersama dengan kamu ya. Tanpa kamu hidupnya itu nggak sempurna, tanpa kamu hidupnya ini nggak berarti apa-apa, karena selama ini yang dia inginkan, yang dia cari, dan dia dapatkan sesuatu kebahagiaan itu ya awal mulanya dari kamu yang mempelopori gitu. Dan saat ini kalau hubungannya sedang kalau istilahnya udah lama lah gitu ya menjalin hubungan dengan dia, dan tiba-tiba memang ada kejenuhan, ada jalan buntu yang ditemuin dalam hubungan kalian, ya rehat aja dulu, saling menyendiri ya, saling introspeksi. Mungkin juga karena sama-sama pengen ngeraih kesuksesan, sama-sama memang belum punya uang gitu ya, jadi ya udahlah, misah dulu aja, tapi jangan putus hubungan gitu ya, tapi jangan bener-bener udahan, jangan. Dia belum mau gitu, dia masih ingin ada kerjasama lebih jauh sama kamu. Bahkan di sini nggak mau lah kehilangan, pokoknya kamu adalah tempat dia bersandar, tempat dia sharing, tempat dia meminta bantuan dalam hal apa aja, pokoknya pertimbangan apapun pasti nanya ke kamu dulu, baik nggak nih. Kalau dia mau buat sesuatu pasti nanya dulu, meskipun saat ini dia juga pingin menanyakan hal-hal yang ada kaitannya dengan kegiatan dia, tapi kan namanya gengsi ya, dan dia juga khawatir dipikir atau dipandang kamu kalah lo duluan nih kan, bener pasti lo balik, jadi dia nggak mau kayak gitu ya. Ini aku baca ini dengan secara normal orang ngobrol ya, nggak kayak orang-orang gitu. Aku mengartikannya gitu ya, supaya teman-teman, mungkin aku emang nggak bisa seperti orang-orang gitu ya, yang layaknya seorang reader, tapi belum pernah ada yang mati karena pembacaan reader aku ya. Semua terpuaskan, bahkan balik lagi reading ke aku. Oke, lanjut. Aku lihatnya kayak gitu ya guys. Jadi tuh dia udah yuk baikan yuk, kita kerjasama sih dalam hal apa gitu ya, saling support gitu maksudnya. Yuk saling support aja sih kalau memang hubungan ini agak sulit memang dijalani karena ada kebentur keuangan gitu ya, keuangannya yang nggak lancar, pendapatannya kecil, dan karena hubungan ini adalah LDR sehingga agak sulit ketemuan terus, makanya harus butuh biaya yang cukup banyak. Makanya dia pingin banget nggak sampai putus, tapi tetap hubungannya ini ada, dan saling support aja dari jauh gitu. Dia nggak berkhianat kok, karena di dalam hatinya, di dalam pikirannya selalu ada kamu. Four of Pentacles ya, nggak bisa lepasin kamu. Beranjak pergi aja dia berat loh, mau pindah ke lain body aja dia nggak bisa, karena bukan orang yang gampangan, bukan orang yang ketemu yang cantik, ketemu yang ganteng, ketemu yang banyak uang terus lepas, enggak, rasa nyamannya beda. Dan itu dia temukan hanya bersama dengan kamu, dan hanya ada di kamu sesuatu yang dia inginkan, dan pas secara energi, memang frekuensinya cocok sama kamu, makanya dia tuh susah banget buat oleng. Walaupun memang kamu sering mungkin ya ngelihat dia mungkin perfect, karena aku lihat di sini tipe cowok Capricorn ya, di sini Capricorn, Virgo, Taurus, orang yang keras kepala. Kalau sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginannya ya, ada aturan hidup yang tidak sesuai dengan keinginannya, makanya suka uring-uringan, dan dia pingin jadi bos untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain. Jadi di sini dia nggak bisa dipaksa buat jatuh cinta ke orang lain kalau nggak dianya yang cinta duluan atau yang suka. Kalau aku lihat di sini, aku lihat dialah yang saat ini mempertahankan hubungan ini karena dia sayang sama kamu ya.
Sosok seorang Virgo, kalau dia sudah sayang, sudah cinta sama kamu, pasti dia akan mengusahakan gitu loh ya. Tapi memang egonya atau gengsinya gede. Lebih gedean gengsinya si elemen tanah atau bumi ini atau pentakel ini ya, ketimbang Gunung Semeru. Pokoknya nggak bakalan mau ngeduluin, kalau marah maunya disembah, kamu harus minta maaf duluan baru baik. Orang ini tuh setia sih sebenarnya, aku lihat ya seperti itu. Dan hubungannya kepinginnya ya, dalam perasaannya dia kepada kamu ini, jangan putus lah ya, ayo mulai lagi yang baru, ayo pertahanin, yuk kita sama-sama rubah yang jelek, yang nggak sesuai di hubungan kita. Kalau memang ada kalau memang ada halangan, kamu apa kesusahannya, yuk biar aku dibantu di sini, bukan karena materi ya, bukan dia membantu dengan cara materi ya, tapi melepaskan beban itu, meringankan ikatan beban kamu itu supaya kamu nggak terlalu pusing gitu. Jadi nanti yang kena dampaknya adalah percintaan kamu sama dia nggak mau jadi bulan-bulanannya dimarahin kamu, mungkin karena kamu cemburu, curiga ya, karena kamu kangen, jauh, susah ketemunya, jadi kamu uring-uringan. Dia nggak mau kayak gitu ya. Yuk katanya kita mungkin nanam modal yuk, nanam saham yuk, buat apa, buat kita bisnis, nanti kalau ada keuntungan ya bisa buat ketemuan gitu ya. Kecil-kecilan aja sih, daripada uring-uringan gitu kan, nggak punya uang, dia juga mungkin belum mapan, kamu juga belum mapan, agak susah ketemuan, makanya harus ada kerjasama di sini. Dan dia maunya sama kamu, dan dia nggak bisa lepas ya, karena masalah sepele dia nggak mau ngelepas. Masalah uang itu sepele lah buat dia, meskipun sebenarnya dia adalah orang yang sangat bisa ya ngedapetin yang lebih, tetapi karena memang sudah cocok, sudah ngerasa kamulah orang yang ngerasa ngeklop banget di Four Pentacle sama Four of Swords di sini, ngeklop banget gitu ya. Kamu itu udah ngeklik sama perasa yang ada di jiwa dia. Jadi kalau nempel sama kamu tuh udah kayak berasa udah punya hubungan suami istri aja, ngerti? Bukan berbuat yang mesum, bukan, maksudnya gini, mau jelek, mau hina, dia tuh udah nggak malu gitu loh ya. Kamu ketahuan gitu dia jelek-jeleknya, buruk-buruknya, dia nggak ngerasa terhina, dia nggak ngerasa takut gitu ya, terbuka aja sama kamu karena kamu adalah orang yang dia cintai. Jadi kamu pun juga seperti itu ke dia ya. Dan ini mungkin juga karena jarang ketemu, sepertinya ada konflik di sini ya. Jadinya nggak ada yang mau ngeduluin siapa yang mau telepon nih, siapa yang mau ngechat nih ya, yang mau ngomong minta maaf tuh. Jadi di sini ada persimpangan, ada menemukan titik penatnya di hubungan ini ya. Sebenarnya kalian tuh nggak pernah ketemu. Banyak kecurigaan jadinya ya, terus saja akhirnya ribut, padahal nggak ada apa-apa di hubungan ini ya, cuman karena kangen aja. Dan dia secara perasaannya menginginkan hubungan ini kembali pulih, dan dia siap menjaga kok, asalkan di kamunya mau terus terang, mau jujur, dan mau berubah ya. Hanya itu aja sih permintaannya gitu dari perasaan dia ya terhadap kamu, orang yang saat ini dia pikirkan. Dan orang yang saat ini kamu pikirkan adalah sosok yang sebenarnya sayang sama kamu. Kita lihat lagi ya, seperti apa lagi perasaan dia saat ini kepadamu. Perasaan dia saat ini kepadamu. Dan keluar juga kan akhirnya the tower-nya. Aku lihat di sini dia masih sering itu ya, tergoda sama kamu, meskipun di sini dia udah menahan diri untuk tidak komunikasi, untuk tidak cari tahu, tapi tetap pada akhirnya karena memang dia sayang kamu dan masih ada perasaan itu, dia sering cari tahu kamu. Dan aku lihat ini perasaannya bener-bener lagi gelisah banget, kangen. Aku lihat dia bingung dengan hubungan ini, dia nggak mau berpisah dengan kamu. Ketemu 4 ya, ada triple 4 ya, bahwa hubungan ini sebenarnya memberitahukan memberikan kekuatan kepada diri kamu untuk mempercayai hubungan ini gitu ya, bahwa hubungan ini tuh memang harus kuncinya adalah komunikasi, karena satu sama lain tidak bisa saling melepaskan. Tapi sebenarnya hubungan ini adalah
kesalahan dari komunikasi. Jadi komunikasi ini udah banyak ngomongin yang enggak, menuduh yang enggak gitu ya. Pada akhirnya jadi runcing kan, jadi ada masalah besar. Ya, aku lihat di sini nggak ada masalah di dalam hubungan ini. Kalaupun ada sesuatu yang janggal, yaitu atas kesepakatan kalian berdua dan itu dijalani dari awal, udah tahu nih hubungannya kayak gini. Dapat kebentur gini, ternyata dapat ujian finansial kalian yang bocor gitu, jadinya susah buat pertemuan. Kalau udah kangen pasti banyak masalah gitu kan, banyak aja ngomong yang jelek-jelek gitu buat pasangan kita. Akhirnya apa, yaitu ribut lah, nggak terima lah dijelekin ya, kamu juga ngerasa nggak diperhatiin gitu, padahal hanya nggak ketemu gitu berbulan lamanya kah. Ya aku lihat mungkin seperti itu ya, karena di sini ada halangan, entah dia memang berada di luar negeri atau di luar pulau ya, harus menyeberang menggunakan pesawat terbang atau kapal laut yang sekian lama dengan biaya segini ya udah pasti kangen. Dan ya kusut dah hubungannya, kalau nggak ketemu tuh kusut guys, nggak akan mungkin bisa bersatu kalau nggak ada jalan lah. Jadi kalian berdua harus punya solusinya apa ya, punya bisnis bersama. Kalau memang dua-duanya belum mapan gitu ya, ada bisnis bersama. Tapi kalau salah satu udah mapan ya itu yang harus berkorban gitu. Tapi kan nggak mungkin terus-terusan, pasti kan ada sujonnya. Itu manusia udah lumrah kayak gitu, di mana nggak di mana ya. Dari awal aja ngomongnya baik ya, aku bukan mengharapkan uang, tapi diri kamu yang aku cintai, dan aku tidak peduli hidupku miskin, yang penting bersama kamu. Itu bohong. Ujian uang langsung tuh kejadian ya, susah ketemu, kangen, ribut lah, sering menuduh lah, pikirannya jelek, suujon terus sama dia juga gitu ke kamu ya. Pada akhirnya kelelahan kalian berdua. Aku lihat rasanya dia lelah banget saat ini, dan aku lihat dia sering sakit kepala, sakit pundak, sakit pinggul, telapak kaki, pantat ya. Ini dia bekerja, jadi dia fokus kerja, fokus, kalau kerjanya berdiri ya berdiri, jalan ya jalan. Jadi saat ini lagi tumbang perasaannya, nggak ada energi, nggak ada yang motivasiin dia gitu ya. Intinya dia pengen ketemu kamu, kangen ya, bingung dengan rasa dan keinginannya ini loh, gimana nih gitu loh. Apa namanya, lagi haus, gimana nih hilangin kehausannya ya, ketemu air, tapi ini kan nggak dikasih makanan, dia seset, nggak mau, nggak bisa dia, kayak gitulah hubungan itu ya. Aku lihat di sini dia sering menghayalin kamu, berangan-angan seakan-akan kalian sedang bersama, bisa sedang apa ya, berjumpa mesra ya. Intinya ya memang kalau hubungan tuh harus ada pertemuan. Kalau cuman by telepon PC ya lama-lama ya buyar gitu. Ya jadi banyak prasangka, beneran udah setia loh dia di sana kerja, kamu juga kerja gitu, terus tiba-tiba ada fitnahan dari kamu datangnya awal mulanya atau dari dia, ya udah ribet ya kayak gitu ya. Ini yang meledak-ledak sekarang, dia marah, kamu marah, dia mempertahankan apa namanya, pandangan dia, kamu mempertahankan juga hak kamu, nggak dapet. Jadi apa, ribut lah kalian di sini, saling melempar api. Ya karena apa, karena kangen, sebetulnya kangen sih, jadi sakit hati, omongan semua dikeluarin, yang tadinya disimpan rapat-rapat, mungkin yang tadinya biasanya ngomong ceplas-ceplos, sekarang kesinggung. Karena apa, karena dalam keadaan kurang baik pikiran dan hatinya. Coba kalau lagi mesra, diomongin jelek juga nggak bakalan marah, nggak bakalan tersinggung. Tapi kalau lagi nggak enak hati, terus diomongin yang jelek-jelek, wah tersinggung besar. Akhirnya apa, ribut, kecewa, sedih, nangis ya. Akhirnya apa, saling diam, saling pantau. Sekarang nggak ada yang mau ngeduluin, tapi hasratnya dia kepada kamu tetap membara, begitu juga kamu kepada dia ya. Ada harapan untuk kembali, ada matahari terbit, ada sinar yang begitu terang ya, yang berada di hubungan kalian. Yang aku lihat di sini memang di sini sangat sangat gampang marahan, gampang ngambek di sini, tapi untuk hubungan kedepannya akan kembali ya. Tuh, salah satu di antara kalian di sini ada yang masih belum pingin selesai, berusahalah untuk memperbaiki hubungan ini. Dan sekarang jarak antara kamu dan dia bertambah jauhnya karena hatinya lagi pada ribut, belum lagi kamu sama dia berbeda kota, negara ya.
atau provinsi, ya udah tambah aja jengkel, tambah aja susah hidupnya, nggak ada yang mau ngeduluin, nggak ada yang mau minta maaf, dia saling mempertahankan ego masing-masing gitu. Dan aku ngelihat di sini dia akan usaha sih ya, gimana caranya tidak mau kehilangan kamu. Dia akan usaha untuk ngedeketin kamu. Untuk saat ini dia sedang mencari inspirasi atau dia sedang introspeksi diri nih. Perkataan apa, cara apa yang bisa menghubungkan dia ke kamu supaya dia nggak malu, supaya dia nggak gengsi gitu. Dia nggak mau digantung gitu. Ayo dong mulai, aku kangen gitu ya. Berusaha dong, berusaha supaya dia bisa luluh hatinya. Kalau memang saat ini dia seorang yang berelemen tanah, bumi atau logam, ini emang orangnya keras, ketemu dengan unsur api ya, si Aries, Leo, Sagittarius, ya udah gimana coba itu jadinya, gunung meletus apa sih tuh. Ayo, apa coba jadinya? Kebakaran. Nah, susah kan guys? Nah, panas, sama-sama panas, nggak mau ngalah. Sedangkan dia nggak mau putus, kamu juga nggak mau putus. Dia kayak digantung. Kamu merasa kayak digantung, dia juga sama gitu. Kok nggak jelas sih hubungannya mau dibawa kemana? Malah tambah jauh. Kamu sih ya, kamu juga akhirnya ribut dong. Di sini ya, The Hangman, Aries nih. Duh, males gitu ya duluan. Males banget deh. Aku dong yang dirayu, usaha dong. Kasih sesuatu ke aku. Dia juga gitu ngerasanya ya, si elemen tanah. Males banget, kan kamu yang salah. Ya seperti itu, aku lihat di sini dia kebingungan, dia nggak mau digantung hubungannya ya, dia mau kamu usaha untuk ngedapetin dia. Bagaimana caranya? Usaha pasti ada hasil gitu. Kalau diem aja nggak ada hasil, dia pengen kamu duluan, kamu juga pengennya dia duluan ya. Saat ini dia lagi sedih banget, sedih sekali dan sering berangan-angan seandainya ada kamu, seandainya bisa deket sama kamu. Udah nggak minta maaf lagi, pastilah langsung bercandaan ya, karena di sini aku lihat kamu dan dia adalah hobi bercanda atau orangnya humoris. Walaupun dia pendiam, kamu mungkin cerewet, tapi kalian tuh humoris, berdua nyambung ya. Di sini dia bingung nih, nggak mau ngeduluin loh, Eight of Swords ya, nggak ada yang mau duluan ngomong, padahal sama-sama sayang, sama-sama cinta. The Devil ya, ada energi kemelekatan di antara kamu dan dia nggak bakal lepasin kamu guys. Enggak, secara dia nggak punya keinginan untuk yang lain-lain kok ya. Dia pengen nyembuhin hubungan ini, dia pengen memperbaiki hubungan ini, tapi pengennya kamu yang ngeduluin gitu loh. Jangan nyuekin dia. Ayo dong cari dia, aku kangen. Dia juga gitu nih, Prince of Wands, maunya kamu, nggak mau yang lain, maunya kamu ya. Kenapa? Dia masih sayang sama kamu. Two of Cups, maunya kamu, dia masih sayang sama kamu. Usaha dong buat dapetin aku, nggak usah malu. Dia malah ngasih motivasi gitu di dalam hatinya, manifestasikan keinginannya ya, supaya nggak ketahuan sama orang-orang. Kamu bikin story, kamu bikin di media sosial bahwa kamu dikejar-kejar dia, akhirnya ngejar dia. Nggak mau kayak gitu. Dan di sini juga kamu begitu, nggak mau digituin sama dia ya. Selama ini kamu sudah banyak berusaha menyenangkan dia, sekarang waktunya dong dia bergerak ya. Dia nggak akan ninggalin kamu guys ya, masih membara api cintanya, masih besar lah gitu ya. Jadi aku ngerasa gini, memang harus ada yang ngalah sih ya. Emang malu sih sebenarnya, malu ngelakuin gerakan ini, karena kamu tahu ya orangnya, dia itu selalu pengen cari keuntungan di sini gini loh, gak mau capek dia, tapi dia sayang sama kamu, tapi dia nggak mau berusaha gitu, nggak mau capek, karena mungkin sifatnya yang manja ya, sifatnya yang raja, pengennya dilayanin, pengennya disembah gitu. Emang kalau aku sih nggak bisa pungkiri ya, kalau untuk berzodiak seperti ini orang-orang tuh nggak tahu ya, tapi emang nyata loh. Kalau mau dibilang nggak percaya, tapi beneran nyata. Kalaupun mau percaya weton juga sama ya. Ini lebih kepada pengalaman sih. Kalau dia mungkin pengalamannya baik, dan dia juga akan melakukan di dalam hubungan itu juga baik gitu ya. Bukan karena dia punya pendidikan yang tinggi atau mungkin dia dari keluarga apa, tapi ini pengalaman sih kalau aku lihat ya. Kalau pengalamannya baik gitu, kalau dia pernah disakiti oleh orang lain, dia tidak akan mau gitu berbuat sesuatu yang sama seperti dia dulu disakiti atau dia menyakiti orang tersebut. Tetapi kalau ini kayaknya aku lihat secara energi di hubungan itu kayaknya enak gitu ya. Gimana ya,
kamu suka dia, dia suka kamu, kalian tuh sama-sama suka, terus sama-sama bergairah, sama-sama punya hobi yang sama-sama punya keinginan atau tujuan hidup yang punya visi misi sama gitu loh. Ya, aku melihatnya seperti itu, energinya bener-bener besar, kamu juga iya bergelora, dia juga gimana ya, kayak mungkin hot ya. Leo ketemu Virgo, ketemu Taurus atau Cancer atau si Capricorn ya, ada Pisces juga. Oh my god, emang agak susah guys kalau orang yang nggak mau ngalah di sini. Keras banget, apalagi di sini ada Pisces ya. Sebenarnya Pisces tuh sama Cancer adalah orang yang jago berkata-kata, pasti kelepek-kelepek yang marah. Jadi ya udah waktunya dirayu gitu, dia seneng dirayu. Ya untuk Cancer, Pisces masih bisa dia ngelakuin hal itu, tapi kalau untuk Leo, Aries, Sagittarius gimana nih? Hah? Apalagi Capricorn, nggak mau kali sama Taurus. Wah, susah ya, susah. Tapi energi ini sebenarnya dimiliki sama orang-orang yang masih pacaran. Enggak juga, orang nikah juga sama. Orang nikah juga sama, cuman ya karena deket kan, jadi cepet baikan. Ini kan jauh LDR, jadi susah ya mau bersenda gurau, mau romantisan agak susah. Tapi nanti habis dari ngeliat video aku, kalian coba deh ya WhatsApp atau kirim email, kirimin fotonya dianya aja, jangan foto kamu, kasih caption apa gitu ya. Ya nanti sumringah dianya. Akhirnya ngobrol lagi. Ingat, kalau udah ketemu, kalau udah baikan, jangan diulang-ulang ya. Aku lihat secara energi dia memang masih ingin terkoneksi dan mau nyembuhin lah gitu ya penyakit yang ada di hubungan ini. Dia masih belum ingin kehilangan kamu, secara energi perasaan dia masih sayang. Two of Cups masih butuh kamu dan cintanya masih membara kok sama kamu, bahkan sekarang lagi rindu berapi-api ya. Memang harus ketemu gitu, kalau udah ketemu nanti baru deh kamu rasain ya energinya dia. Apa yang aku omongin bener, memang butuh pertemuan, bukan ngomong doang gitu. Tapi nggak ada duit miss. Ya susah deh kalau kayak gitu ya. Oke, ini tadi udah ya zodiaknya. Kita lihat inisial dari energi siapakah ini. Susah ya teman-teman ya, hubungan tuh perlu duit. Kalau nggak punya duit ya gini, harus punya kesepakatan loh, atau enggak bisnis aja sih, bikin kue gitu ya, dia masarin, kamu yang cari tokonya, nanti kamu, kalau enggak kamu yang masak kuenya atau apalah gitu, harus ada sih. Dan uang itu dipakainya untuk pertemuan nih kalau yang LDR ya. Kalau yang udah menikah tuh lebih enak lagi, bisa sukses tuh ya. Soalnya ini energi api sama elemen tanah dan logam ini banget, banyak di sini, kuat gitu ya di pembacaan ini. Itu bisa kaya raya guys. Bener, makanya ada yang mengalah, jangan terlalu keras gitu, nggak bakalan terhina kok. Biarin aja dia ngomongin kamu di media sosial, wah aku dikejar-kejar dia tidak kuat bersamaku. Biarin aja. Ya. Oke teman-teman, kita lihat yuk isi terdalam hati dia kepada kamu, seseorang yang saat ini kamu pikirkan. Hati terdalamnya seperti apa ke kamu ya. Kan pengen digodain. Dia pengen digodain kamu. Tuh kan bener guys, pengen pertemuan, honeymoon guys ya. Kamu adalah true love-nya buat dia. No ya. Oke. Jadi baikan, siapa yang mau duluan? Masih gengsi? Nggak usah gengsi-gengsi hari gini. Udahlah, nanti keburu mati, keburu tua ya. Nggak apa-apa, asalkan dengan kalimat yang sopan, tidak seronok dan tidak mubazir, jangan kebanyakan. Simpel aja ya. Hai. Halo sayang. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye teman-teman.